Nama saya Robert Purwa dari LOT. Saya mau menanyakan soal mama saya meninggal, tapi bapak saya masih hidup. Kemarin bapak saya ngomong, kalau aku meninggal, tolong aku dibawa ke bakaran, masukkan ke tubuh. Aku bilang nggak boleh pak, aku nggak mau. Terus bapak, karena aku menolak keras, bapak menghilang bulu. Bapak saya 16 bersaudara, bapak laki-laki satu-satunya. Jadi sekarang 60 ini berusaha merayu aku lah istilahnya, supaya kalau bapak lagi sakit sekarang, kalau meninggal bapak minta dibawa ke bakaran, dimasukkan ke tubuh itu. Karena aku anak paling tua, kan aku kekuasaan di aku semua. Karena aku anak paling tua, bapak juga paling laki-laki satu-satunya. Jadi sampai aku bilang, sampai aku mati aku nggak mau bawa bapak ke sana. Karena aku tahu itu ya, kalau udah ke sana pasti pakai ada dukunnya, ada apanya, dan itu bertentangan dengan Alkitab. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, nama saya orang. Yang mau saya tanyakan begini. Tadi Pak Manapun Segala sempat menyinggung tentang jangan kalau menanya Alkitab dengan benar, jangan tanyakan kepada orang yang pemahamannya sebatas sistematika atau orang fisik atau dari kurang ingat dari dulu tanya apa, tapi tanyalah kepada orang yang belajar tentang biblika teologi. Saya memang masih S1 tapi dari Bulos, cuma saya menyikapi nanti ujungnya juga jadi pertanyaan. Tadi tokoh-tokoh menolak tentang adat karena konsep-konsepnya sudah dikatakan tadi, dan saya apakah mereka orang-orang biblika atau seperti apa? Sehingga memang ketika para pengajar-pengajar yang tidak biblika dalam memahami teologi, sehingga muncullah pemahaman-pemahaman yang pada akhirnya beredar untuk orang-orang banyak dalam memahami adat. Nah, kalau begitu bagaimana Pak cara kita supaya muncul orang-orang, dan saya lebih begini mengatakan, jangan izinkan orang-orang di dalam yang tidak orang biblika untuk memahami konsep-konsep yang sangat intim, gitu Pak. Dan ini pernah saya amati, ini sangat ada kaitannya dengan organisasi gereja. Siapa yang akan menyoroti ini, gitu Pak? Siapa yang akan menyoroti dan berperan penting untuk membatasi ini? Mungkin itu cuma itu masukan saya Pak. Terima kasih. Terima kasih, nama saya Anggota Malaya. Semester berapa? Semester 4. Jadi yang saya mau tanyakan Pak, ini tentang ada Batak. Tadi awak sempat singgung dalam ada Batak itu dengan tarian. Jadi yang saya mau tanyakan, bahkan saya pernah lihat dalam adat Batak ada beberapa tarian yang saya lihat, ada yang ini, saya mau tanyakan Pak, pasti ada sejarahnya mengapa nenek moyang dari Batak mengadakan suatu tarian ini. Jadi dalam ininya sama kami, setiap tarian pasti ada namanya, bahkan ada sejarahnya. Nenek moyang mengadakan Terima kasih kepada Bung Robert. Kalau saya jadi Robert, saya bawa itu permintaan orang tua loh. Dia tidak bilang kalau aku mati bawa saya ke Amerika, bawa saya ke Inggris, tapi saya bawa saya ke Bakar. Jadi kalau kesulitanmu tadi, nanti kalau dibawa ke Bakar pasti didukunin. Kau sebagai anak sulung katakan saya akan bawa bapak saya, tidak boleh didukunin. Begitu. Nah, memang tidak gampang. Kalau mau kita diskusi lebih panjang bisa nanti di luar ini. Waktu kami mau mengadakan pesta tubuh, waktu itu saya lagi studi master di Trinity College. Dan abang saya, kami cuma 2 laki-laki. Nomor 1 abang saya, lalu perempuan 4, lalu saya anak. Nah, kami ini adalah dari keturunan
3 kakak beradik laki-laki, tapi kami dari nomor 1. Jadi nanti kamu lihat apa pentingnya kehadiran kami di pesta. Nah, yang mau diangkat, dipindahkan tulang-tulangnya ini adalah bukan hanya generasi bapak kami yang 3 orang, tapi juga opung kami dan satu lagi ke atas, 3 generasi. Jadi makin melibatkan banyak orang. Tapi kehadiran saya sangat penting. Kenapa? Karena kami anak dari nomor 1, dari opung nomor 1 juga. Kan selalu begitu diambilnya kan? Nah, waktu saya pulang, saya berkata, wow, itu nanti pasti ada kodam. Iyalah, kita akan bikin minimal 3 hari 3 malam. Sebenarnya kalau bisa 7 hari, tapi itu juga dan repot semua keluarga kita dari luar Samosir. Jadi 3 hari 3 malam. Loh, itu berarti nanti melibatkan dukun lah. Ya nggak mungkin lah. Kalau kau datang mana berani kita main dukun lagi. Kita kan udah tahu kau siapa. Tapi atur ya, di kampung kita di Samosir banyak sekali perdukunan. Bisa nanti tiba-tiba kerbau itu, tanda pesta besar kan kerbau diikatkan di tengah kan. Itu bisa mati itu kerbau itu katanya, karena dikirim. Atau tenda itu terbang karena datang putih angin putih beliung karena kuasa beji. Jadi karena kita nggak panggil dukun, pastikan bahwa kau bisa kuasa itu. Itu pertaruhan loh. Kalian tahu kan bahwa Samosir dan Toba penuh perdukunan, tapi jauh lebih besar di Samosir, tahu? Jadi saya ini sudah terbiasa hidup dalam alam perdukunan. Jadi kalau orang bilang dukun sakti, dukun ini terserah kau lah. Saya ini cucu dukun kok bro. Oh iya, kok saya dukun besar. Jadi yang namanya jimat-jimat saya nggak pernah apalagi. Saya merasa jijik dengan dukun dan jimat karena saya dari sana. Setelah saya mengkhotbah begini, saya makin mantap. Kemana pun saya pergi, saya tenting setan, perdukunan segala macam. Nah, singkat cerita, karena persyaratan itu, maka tidak ada dukun. Tidak ada pakai ini, segala macam. Bahkan saya udah bilang, briefing dulu ya. Semua yang meminta godam tidak boleh panggil sahala-sahala. Kan panggil roh-roh. Amang perkuci parijana susu perlu pada taburan lebih berlalu di betul pasar kebalu maju usaha dukungan tidak boleh. Karena apa semua nenek moyang kita sudah meninggal, sudah ada tempat. Yang dalam Tuhan sudah di surga, yang tidak dalam Tuhan sudah di neraka. Oh iya, saya bilang begitu. Dan tidak boleh. Jadi siap. Dan kita acaranya rangkaian acara. Setiap pagi mesti ibadah. Setiap malam harus ibadah. Oh, saya langsung pimpin itu. Jadi abang saya, kami 2 laki-laki yang menguasai seluruh acara di atas ke bawah itu, sudah berkata, semua urusan adat istiadat urusan saya. Semua urusan Alkitab kerohanian urusan dia. Puji Tuhan, kami hanya 2 laki-laki dan kami masing-masing dikasih Tuhan dengan kemampuan masing-masing. Jadi pagi-pagi kita nyanyi, Yesus wah, masuk renungan singkat, berkata orang mendengar mengandalkan Tuhan menaruh harapan pada Tuhan dari seluruh. Habis itu, oke siap, doa penutup Tuhan berkati untuk pakai semua tadi kata ya. Dan semua bagus, nggak ada dulu, nggak ada ini. Jadi tidak ada mengungkap. Setelah 3 hari acara itu kita semua pulang. Seminggu kemudian katanya orang ngamuk-ngamuk di kampung. Karena apa? Kenapa acara undang mereka bisa lancar sukses? Padahal kita udah habiskan uang untuk mengirim pakai dukun. Terus jawabnya apa? Loh, bukannya kita nggak melakukan dukun kita lakukan, tapi mereka juga panggil dukun. Jadi mau bertarung. Terus kemudian apa abang saya tanya, siapa dukun kita? Ya itu yang udah pulang ke Singapura. Itu dukun kita. Jadi makanya semua saudara-saudara hamba Tuhan ini atau yang belajar dari dunia, saya mengajak, menghimbau, benarlah kamu dalam iman. Kalau kau benar dalam iman dan penyerahanmu, tak ada dukun, tak ada setan yang bisa menyentuh. Amin. Justru itu harus kau demonstrasikan ke dunia manapun. Saya malam, kemarin kita bahas Buddhisme, itu bukan teori. Jadi saranku, katakan sama Bapak, bos roh hamba, buat teori. Baik sederhana,
Kalau ada nanti yang baru diskusikan, lagi sesudah kita diskusikan ya. Karena apa? Dia sebagai orang anak sulung, dia tidak bisa diperintah oleh siapapun. Oh iya, dia bisa berkata saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Tentu konsultasikanlah semua adat-adat sederhana yang tidak mengeluarkan banyak. Ya. Sebentar Pak, kalau kemarin waktu mama saya kan selalu meninggal, jadi aku ngelilingin jenazah mama kan, semua orang aku sendirian enggak. Nanti juga kita bahas itu. Pulang aku pun kuusir, jangan coba-coba di depan mayat mamaku kau pakai adat, aku bilang. Nah sekarang itu dia, Robert. Itu kau lakukan dengan ketulusan kan. Nah saya belajar teologi di sini. Sebenarnya menari mengelilingi mayat itu tidak masalah. Katakan itu kemenangan. Waktu mamaku meninggal 83 tahun, mereka semua udah mau dikubur soalnya. Saya sedih banget, meskipun mama saya sudah 80 tahun, saya sedih. Tapi begitu Tuhan kau sudah kasih umur mama 83 tahun, dan kau juga sudah memberkati semua keseluruhan dan cucu-cucunya. Jadi saya bukan begini menariknya, mengelilinginya, tapi saya ke atas. Lalu ketika dibikin mengepas, saya betul-betul menyembah Tuhan dan berterima kasih. Saya hormati mama saya, mulai dari ujung kakinya, saya terus mengepas-epas, saya sampai ke tangannya begitu. Maka mereka semua terheran-heran. Dokter ini mau juga melakukan itu. Padahal banyak di sana. Enggak dokter dia, tapi dibuang semua dana. Terus kemudian waktu berputar lagi, begini orang, saya kan begini. Terus ada nambur saya, tangan nih katanya, tangan berapa? Tulis jangan aku tangan. Betul, pas betul. Nah jangan tua, nah lo ada. Kan boleh kau dulu, nanti pas tahu. Setelah selesai saya kenapa saya tidak bikin begini? Karena menurut tradisi kita, orang ini 83 tahun, maka dia diberkati Tuhan, kita minta berkat dari dia. Nah kalian semua orang-orang sesat kan? Kalian semua keturunan dukun kan, hukum kan? Belum belajar teologi macam saya kan? Saya mau kasih tahu sama kalian yang guru saya, di sini abang saya dengar. Abang saya kan udah bilang, semua urusan adat tanya saya. Saya salah satu pakar di Tapan Utara. Nah, waktu itu belum dibagi-bagi kan? Semua urusan iman tanya dia, bilang. Kalian punya karunia, enak kalian. Nah jadi sekarang kalau mama saya diberkati Tuhan sampai 83 tahun, itu nggak ada urusannya dengan dia memberi berkah. Tuhan sumber berkah. Makanya tadi tangan saya ke atas. Saya yang menyembah Tuhan. Makasih Tuhan. 83 tahun mama saya berkati kamu itu begitu tadi. Jadi jangan begitu-begitu kalian. Mulai hari ini berhenti ya. Amin. Amin. Itu namanya kita di satu sisi kita tidak bisa meninggalkan adat, tapi di sisi lain jangan kita kompromi, kita harus berubah. Itulah nanti di sisi kedua, sikap kita terhadap adat bukan menolak semua, bukan menerima semua, tetapi selektif, menerima yang baik, menolak yang jahat, sambil terus-menerus membaharui. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan menambalkan kain baru kepada kain lama. Karena apa? Kristus datang membawa pembaharuan. Karena itu, yang lama itu nanti robek karena yang baru. Injil itu adalah yang baru. Wah, kalau sadar ini kita akan lihat ke adat manapun kalian masuk itu sekarang. Tapi katakan adat yang sudah dibersihkan oleh Yesus Kristus. Itu dia. Apalagi bisa? Ya, makasih Pak. Ada lagi beberapa, tapi masih melanjutkan tadi yang ditanya Pak Robert Pak. Mungkin dengan yang Pak Mangapul tadi alami, karena ada 2 orang Pak di dalam satu keluarga. Tapi kalau kondisinya dia sendiri misalnya menghadapi arus yang kuat dan tidak bisa, ya, itu yang saya katakan tadi. Kalau saya jadimu, saya akan tetap bawa, tapi dengan syarat yang bisa kau lakukan. Kenapa? Permintaan dia kan hanya mau kebakaran kan? Bawa ke tubuh kami Pak. Oh iya, taruh di situ, taruh di batu dapir. Tapi misalnya kau bilang, saya tidak ada adat-adat, saya tidak ada ini, saya sebagai anak sulung, saya akan bawa ke situ.
Tidak perlu ada yang lain. Mungkin doa saja lalu sampai itu pun kalau ada dana. Tapi kalau tidak ada dana ya sudah. Udah nyiapin dananya Pak, jadi Bapak sebelum nikah dia udah punya nyiapin tabungan untuk bawa ke sana. Wah, ya luar biasa. Luar biasa. Sekarang tergantung saya, jadi 60 sekarang mencoba ngerayu saya. Iya. Kan 16 bersaudara, Bapak laki-laki satu-satunya. Dan nanti kalau Robert melakukan itu 60 dan semua keturunannya akan makin hormat. Dan memang kenapa dia harus menentukan karena kalau anak laki-laki dan kau penentu biarpun 60 160 itu juga ada itu sebab nanti kita bicara lebih konkret lagi ya. Baik. Satu hal kita akan banyak bicarakan. Ya. Lalu soal pemahaman Alkitab, saya tidak sedang berkata bahwa yang bisa mengerti Alkitab itu hanya dokter biblika. Konteks percakapan tadi adalah apa? Kalau mau mengerti sesungguh-sungguhnya, sekiranya ada konflik di dalam memahami teks, maka teks itu harus ditanya kepada orang biblika. Katakan orang sistematik, orang misi, orang ini tidak bisa. Dalam kenyataannya, orang misi bisa bagus sekali kalau dia secara bertanggung jawab menafsir. Orang biblika bahkan bisa ngaur kalau biblikanya ngaur juga. Itu dia. Tapi biblika yang ketat dengan sistematika yang ketat pasti lebih dalam biblika yang ketat. Karena apa? Karena memang dia studi kayak tadi. Saya kasih contoh. Saya belajar Yohanes 1:14 sampai 2 tahun. Saya belajar tema kemuliaan dalam Yohanes sampai 6 tahun. Itu nggak mungkin dikerjakan sistematika. Karena bidang mereka mesti global. Ya, jadi apakah mereka itu sesat seperti itu karena bukan orang biblika? Tidak harus ke sana. Biarpun mereka orang sederhana, asal baik-baik mendengar khotbah, baik-baik belajar, baik-baik terbuka kepada Roh Kudus, itu menurut saya akan bisa dituntut kepada mereka. Menurut saya, buktinya misalnya Bapak waktu Bupati tadi bercerita, bagaimana beliau diminta seperti mengurangi kesakralan gereja, padahal yang dulu itu para rohaniwan. Lalu dia bilang, saya jangan dilakukan hal seperti ini. Hati umroh saya dan kebiasaan saya tidak terbiasa. Nah itu dia. Jadi bisa begitu. Ya. Lalu, oh iya, ada tarian, betul. Pada tarian itu semua punya makna, tapi tidak harus dipahami itu buddhisme. Itu sebabnya saya katakan tadi, ya memang kalau ada okultismenya, tolak okultismenya. Misalnya mereka bilang, kita menari supaya kita minta berkat. Saya tidak mau. Saya menari mau begitu. Kenapa mesti mengelilingi mayat? Loh itu kan sebagai ungkapan celebration. Sudah tua umurnya, diberkati sama keturunan. Bahkan nanti kita bahas di sini, kalau ada namanya sanggul merata, itu nanti ada pohon. Itu melambangkan bagaimana berkat-berkat. Makanya kan itu mana buat buahnya, mana dedaunan hijau yang semua punya makna. Jadi itu sekali lagi tidak harus dimaknai seperti itu. Kalau kita anak Tuhan, sudah dewasa dalam Tuhan, nanti akan kita bahas. Maka mari kita isi adat kita dengan yang berbau kerohanian dan memuliakan. Oke? Pak, Iya. dari ini ya, tadi itu yang saya maksud. Jadi yang saya maksud tadi dalam tarian itu pasti ada sejarahnya. Nenek moyang harus ada tarian baik itu dalam pesta. Jadi dalam bisnis kami ada tarian itu seringkali diadakan dalam pesta. Pasti ada sejarahnya. Contohnya kan ada tarian moyang. Jadi itu diibaratkan digambarkan ada sejarahnya diambil dari burung. Jadi saya bingung betul dalam setiap tarian di adat mata itu ada gini. Jadi pasti ada sejarahnya. Iya, jadi yang mau ditanya apa? Yang mau ditanya apa? Kalau ada sejarahnya kenapa? Pasti apakah ada sejarahnya nenek moyang mengadakan tarian? Contohnya kayak kami kan ada lambangnya burung Raja Wali.
Ya, itu tarian juga bagian dari adat kan. Adat itulah hasil karya manusia kan. Jadi setiap jenis tortor memang ada bedanya. Misalnya bagi laki-laki Batak, dia menontonnya lebih bebas. Laki-laki perempuan menontonnya lebih punya irama, itu sudah diatur itu. Jadi kalau sekarang kita di sini udah kayak jaipong kan, contoh lah. Kalau orang Batak yang benar menontonnya matanya itu, nggak boleh begini. Dan ini filosofi orang Batak mengatakan, kamu sebagai putri tunjukkan dirimu dari tadi. Matamu itu mesti tetap, jangan jalan-jalan kemana-mana. Iya. Kalau laki-laki dia bisa lebih bebas dia mengembalnya. Tapi menggembal juga hati-hati tangannya, jangan diputar begini, silat. Ada begini, ini dia bagi. Ini jadi bulan-bulan berarti dia begini dia. Sebaliknya ulah-ulahnya nanti dia begini dia. Mohon berkat lah begitu. Saya sebagai ulah-ulah kalau begini, bukan saya memberkati, tapi saya memohon berkat. Karena dalam tradisi orang Batak, ulah-ulah saluran yang pada berkat. Oke, tapi saya harus menghayatinya, bukan saya sumber berkat Tuhan, tapi saya melakukan ini memohon berkat kepada urusan. Jadi tetap dilakukan, tapi dengan penghayatan yang benar. Ya, baik. Saudara, waktu sudah pukul 12 lewat 5 menit. Jadi kita selesaikan sesi pertama ini dan nanti kita akan lanjutkan masuk sesi yang kedua. Kita akan makan siang. Karena itu saya serahkan kepada liturgi. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu saja. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sesi pertama yang sudah berjalan. Dan kami mohon ya Tuhan, jika ada hal-hal yang belum jelas dalam masa istirahat ini, Tuhan menolong kami, menenangkan pikiran kami, dan terutama mempersiapkan kami masuk kepada sesi selanjutnya. Terpujilah Bapa dan nama Yesus. Amin. Saya Santi Sukoharjo, Pak, kelas extension di Estetika Taros. Pertanyaan saya itu juga pengalaman pribadi saya ya Pak, beberapa tahun yang lalu. Bapak saya kan anak laki-laki pertama, dia punya 3 adik perempuan. Jadi setelah anak baru saya yang pertama punya 2 anak laki-laki, baru lulus kuliah sama SMA. Jadi meminta berkat sama keluarga. Saya kira rumah cuma